Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam 2 menit menyiram iman. Mungkin ada di antara saudara yang pernah membaca buku karya penulis Joyce Meyer yang berjudul Pikiran Adalah Medan Perang. Dalam buku ini ada satu poin yang menarik, tertulis demikian. Pikiran kita tidak lahir baru bersamaan pengalaman kelahiran baru. Pikiran itu harus dibaharui. Atau dengan kata lain, belum tentu orang yang telah lahir baru otomatis pikirannya ikut dibaharui. Artinya juga tidak otomatis orang yang lahir baru langsung menjadi Kristen yang dewasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikiran orang percaya harus mengalami pembaharuan. Perlu ada usaha yang terus-menerus secara konsisten, dan dengan bantuan Roh Kudus baru pikiran kita bisa dibaharui. Jadi kekristenan bukan hanya legitimasi agamawi semata-mata, tetapi menjadi Kristen harus segenap hati, jiwa, termasuk pikiran. Filipi 2 ayat 5 tertulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Kata menaruh di sini dimaksudkan adalah melepaskan kemudian menyerahkan. Berarti untuk kita bisa bersatu dengan Kristus, harus merelakan pikiran kita untuk diserahkan kepada Kristus, supaya Tuhan Yesus berperan aktif mengendalikan pikiran kita. Di dalam ayat lain, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah suatu kebenaran bahwa pikiran perlu ditawan dan ditaklukkan dan diserahkan kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan membantu kita mengendalikan pikiran kita. Mengapa demikian, saudara? Karena pikiran manusia yang tidak ditawan dan tidak ditaklukkan suatu saat akan menjadi yang pertama, liar dan tidak terkendali. Pikiran yang tidak bisa dikendalikan akan membawa seseorang jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, menjadi orang yang sulit diberikan nasihat, sulit diberikan teguran, sulit diatur, punya kehendak sendiri. Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua, tidak boleh membiarkan anak-anak berlama-lama dengan gawai atau gadget. Alasan yang keliru adalah agar anak-anak biar tenang, biar anteng. Jangan yang butuh ketenangan orang tuanya, bukan anak-anak. Jangan salahkan mereka, suatu saat akan menjadi orang yang memberontak, berani melawan orang tua, karena mereka sudah punya dunianya sendiri, dengan fantasi dan imajinasi sendiri. Bagaimana anak-anak generasi ini punya gambaran tentang Allah yang benar, dan Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Jadi orang tua harus bertanggung jawab. Bukan tanggung jawab diserahkan hanya kepada guru sekolah minggu atau guru agama, tetapi orang tua harus bertanggung jawab untuk menawan dan menaklukkan pikiran anak-anak kita kepada Kristus. Yang kedua, pikiran yang liar dan tak terkendali bisa merusak jiwa dan karakter seseorang. Kalau orang sudah terlalu lama pikirannya tidak dikendalikan dan liar, maka ketika dewasa jangan berharap banyak, karakternya menjadi baik. Akan sulit dirubah dan diperbaiki karakter seseorang yang pikirannya sudah liar dan tak terkendali. Orang akan menjadi egois, keras kepala, pikirannya tidak kudus. Dalam pikirannya hanya ingin mengalahkan orang lain, tidak dewasa menerima kegagalan, menjadi orang yang semena-mena, perasaannya tidak akan peka, bahkan bisa jadi dia menjadi ateis. Hal ini akan melahirkan manusia yang rusak karakternya. Bahkan orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang telah gagal. Saya beri contoh, Yudas Iskariot. Bukan kehendak Tuhan Yesus kalau Yudas mengalami akhir hidup yang begitu tragis dan mengerikan. Karena Yudas memilih pikirannya untuk dikendalikan oleh hawa nafsu akan cinta uang. Jadi saudara, medan perang yang ada di luar sana bisa terjadi. Tetapi sesungguhnya medan perang ada juga di dalam pikiran kita. Biarlah Kristus turut mengendalikan pikiran kita. Yang harus kita lakukan, ambil keputusan, serahkan pikiran kita untuk ditawan dan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan, supaya jangan sampai iblis mengambil alih pikiran kita. Selamat menjadi pelaku firman. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.